الوطن يا للوطن يا للوطن والوطن بنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube PCNU Kencong yang berbahagia, alhamdulillah sebentar lagi tanggal 15 dan pada sholat taraweh setelah tanggal 15 yakni malam 16, umat Islam disunahkan ketika rakaat terakhir sholat witir disunahkan untuk membaca doa kunut. Kunut oleh Imam Syafi'i dikategorikan sebagai sunnah abu'ad. Kenapa dikatakan abu'ad? Karena kunut hukumnya hampir sama seperti rukun-rukun sholat, hanya saja dia masih dihukumi sebagai sunnah. Dikatakan abu'ad karena kunut hampir dikategorikan menjadi bagian daripada sholat. Oleh sebab itu, ketika kunut ditinggalkan dalam mazhab Syafi'i, disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Itulah keistimewaan kunut dalam mazhab Syafi'i. Ada 3 tempat disunahkan sholat membaca kunut, yakni yang pertama adalah setiap setelah iktidal rakaat kedua sholat subuh dan rakaat terakhir sholat witir, dan juga di sholat-sholat yang selain sholat subuh dan sholat witir ketika terjadi hal-hal atau musibah bagi kaum muslimin yang dikenal dengan kunut nazilah. Doa kunut sudah lazim bagi kita semua, yakni Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalait sampai terakhir. Bacaan kunut bagi imam disunahkan untuk membaca keras pada 6 lafaz yang pertama, yakni yang berisi dengan doa, dan makmum ketika imam membaca keras disunahkan untuk mengamininya. Pada lafaz kunut yang berisi pujian, yakni mulai innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih, itu disunahkan untuk dibaca pelan dan makmum juga ikut membacanya, dan diakhiri dengan membaca sholawat, di mana karena sholawat itu juga merupakan bagian dari termasuk juga doa, maka makmum juga disunahkan untuk mengamininya. Para pemirsa channel YouTube PCNU Kencong yang berbahagia, apakah dalil daripada kesunahan membaca kunut tersebut? Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa sahabat Anas suatu ketika ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat subuh selalu membaca kunut? Sahabat Anas menjawab, qala na'am, iya. Qila, dan diucapkan, qabla ruku' au ba'da ruku', kunut itu sebelum ruku' ataukah setelah ruku'? Sahabat Anas menjawab, ba'da ruku', kunut dilaksanakan setelah ruku'. Itulah dalil dasar daripada kunut yang dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya yang bermadhab Syafi'i. Jadi kunut merupakan salah satu daripada ibadah yang jelas-jelas disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya, ada hadisnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi kunut, sekali lagi, kunut merupakan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, khususnya yang bermadhab Syafi'i. Untuk membaca kunut bagi imam disunahkan atau bahkan diwajibkan dengan menggunakan lafaz jamak. Tidak diperbolehkan baginya menggunakan atau berdoa kunut untuk diri sendiri. Jadi harus menggunakan lafaz jamak, yang asalnya Allahumma hdini diganti dengan Allahumma hdina fiman hadaita dan seterusnya. Ada tambahan dari hadis Anas yang di depan bahwa dalam sebuah riwayat dikatakan wa amma fi subhi falam yazal yaknut hatta faraqad dunya. Diriwayatkan bahwa dalam sholat subuh Kanjeng Nabi selalu membaca kunut sampai beliau meninggal dunia. Oleh sebab itu tidaklah layak jika kunut dikatakan sebagai ibadah yang bid'ah, tidak berdasar. Sebab kunut merupakan ibadah
yang dicontohkan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu. Itulah dasar daripada doa kunut yang pada pertengahan bulan Ramadan mulai malam 16 sampai tarawih yang terakhir, doa kunut dibaca ketika rakaat terakhir sholat witir. Marilah kita teruskan tradisi ini yang merupakan berdasar oleh syariat, berdasarkan hadis. Ada riwayatnya dari sahabat Anas, tidak perlu khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan kunut dengan ragu-ragu. Tidak perlu kita menoleh pendapat yang mengatakan itu bid'ah. Sebab kalaupun toh ada ulama yang mengatakan bahwa kunut itu tidak disunahkan, itu pun masih masalah khilafiyah. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut disunahkan, bahkan dikatakan sebagai sunnah abu'ad yang jika ditinggalkan disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Itulah penjelasan tentang kunut yang akan kita laksanakan pada pertengahan bulan Ramadan mulai malam 16 sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.